makanya tadi saya katakan, saya semenjak kenal dia ya, saya dulu punya klien lebih dari 1.000. Dia juga punya klien banyak loh di koperasi kan. Dia Indosuria, saya Koperasi Sejahtera Bersama. Kita bareng-bareng. Nanti videonya saya kasih. Kita pernah bareng-bareng sama dia. Nah, saya melihat keberanian dia ya menangani perkara melawan para penguasa, saya angkat jempol. Tapi melihat dia kemarin mengatakan hal yang menurut saya sangat tidak berguna, ya, menyampaikan masa siram air keras, gimana? Mau nggak Nopi siram air keras? Omongan apa ini? Iya, saya bingung ini, omongan apa ini? Malu saya sebagai advokat. Iya, malu saya sebagai advokat. Kalau tantangan itu yang kira-kira oke lah, dia nantang silahkan, nggak masalah. Tapi menantangnya dengan hal yang kira-kira masuk akal. Nah, saya nih umpamanya Erdila mengatakan, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer, saya imbangi dia. Kalau dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang menjadi pengacara. Begitu dong. Jangan ada uang saya 3 miliar, mau nggak disiram pakai air keras? 1 triliun pun kamu kasih, nggak mungkin Novi mau. Nah, jadi berarti saya malu, jujur aja saya hilang respect nih sama ini orang. Apalagi kemarin dia mengatakan tuh ada bintang film ada dia. Maksud saya sebutkan aja gitu. Jangan tanggung kalau berani, ya. Jangan tanggung. Sebutkan aja siapa. Dia kan berani nyebutkan nama Denny Sumargo kan. Nah, sekarang dia sebut bintang film siapa? Karena saya jujur merasa agak ini, karena saya aktor gitu. Nah, jadi saya pengen tahu dia ngomongin bintang film siapa? Apa Denny Sumargo, apa Herwanto, atau mungkin ada rekan-rekan saya yang kemarin ikut bareng sama saya juga mungkin aktor. Saya pengen tahu, sebutkan aja gitu. Maksudnya gini lah ya, seorang advokat ya, jaga harkat dan martabat, jaga kehormatan. Kalau mau menantang ya silahkan, kira-kira yang bermanfaat. Jangan mengatakan mau nggak disiram pakai air keras. Ini omongan apa ini? Omongan nggak ada mutu sama sekali itu omongan. Film katanya bang siap dihujat juga bang. Ya sudah pastilah sudah siap. Udah apa namanya ini, ibaratnya saya kadang-kadang bingung ya. Semua orang butuh panggung. Jujur saya katakan, saya juga butuh panggung. Tapi nggak gini-gini amat kali. Iya, nggak gini-gini amat. Ya sudah punya nama. Saya bingung tuh sama orang-orang yang sudah punya nama tapi berani mengorbankan ya kehormatan, berani mengorbankan nama baiknya. Katanya advokat cukup ada nama, ya advokat terkenal, tapi berani gitu, apalagi mengatakan siap dihujat. Waduh, ternyata memang ya tadi saya bilang kan, saya ini kadang-kadang sekarang baru sadar ya. Ternyata ketika kita menilai seseorang itu seperti kita membaca buku. Ya, ada orang selalu mengatakan jangan menilai buku dari covernya katanya. Memang benar. Ketika kita lihat covernya bagus nih, begitu kita buka isinya ternyata jauh kita bandingkan dengan covernya, buruk dalamnya. Tapi kadang-kadang kita melihat nih, covernya tidak menarik nih. Begitu kita baca, wah mengejutkan isi dalamnya, bagus. Nah kita sekarang lihat nih, mana covernya yang bagus, mana isinya buruk. Mana covernya yang kurang menarik, mana isinya yang baik. Nah kita lihat aja, ya, biar masyarakat yang menilai. Abang jadi pudar atau gimana bang kalau lihat keputusan Alvin Lim? Gimana? Maksudnya tuh jadi apa ya? Pudar maksudnya? Iya. Kepercayaan lah. Gitu. Iya. Saya katakan gini ya. Saya semenjak kenal Alvin Lim, ya. Saya jujur ya. Saya pernah berkata begini dulu. Saya pikir saya ini sebagai advokat saya paling berani. Ternyata saya jujur, saya katakan dia lebih berani dari saya saat itu. Nah, tetapi ya, tadinya saya respect, saya menganggap bahwa dia juga pendekar keadilan gitu kan. Ketika saya melihat kemarin, ya mohon maaf nih, sekali lagi saya sudah hilang respect sama dia. Dan ya, saya bukan hanya hilang respect doang. Menurut saya dia tidak masuk dalam kriteria saya untuk mengidolakan keberanian dia, enggak. Jadi saya berulang-ulang kali selalu mengatakan ya, advokat itu adalah penegak hukum, profesi yang mulia ya. Jangan sampai ya kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai advokat
menjatuhkan harga diri kita, menjatuhkan kehormatan kita, apalagi nih, mohon maaf nih ya, ada advokat jadi tersangka gara-gara bikin status. Ada advokat yang nangani perkara kliennya masuk penjara. Nah, harusnya advokat itu ya tadi menjalankan tugas dan fungsinya dengan etikat baik, jaga hubungan sesama rekan sejawat, sesama polisi, sesama jaksa sama hakim, ini sama-sama penegak hukum. Kalau ini kan enggak, begitu muncul, blok, baru satu kali muncul, wah langsung bahasanya ada sebut naga, ya kan? Iya, saya bingung juga dong. Saya ini juga naga, iya. Sio naga. Nah, saya juga sio naga. Tapi gini ya, menurut saya gini, kita jangan ngalor ngidul lah gitu maksud saya kan. Kira-kira yang tepat-tepat aja lah gitu kan. Baik. Melihat